Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya di rumah pada sehat-sehat semua ya. Oke, pada semester ini atau pada beberapa pertemuan nanti kita akan membahas tentang konsep, teknik, dan prosedur karya tari kreasi. Tapi yang pertama kita mau membahas tentang konsep karya tari kreasi dulu ya. Nah, konsep karya tari kreasi. Karya tari adalah sebuah produk masyarakat. Tarian tersebut tercipta oleh para stimulus lingkungan sekitarnya sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerik alami, selanjutnya digayakan menjadi sebuah tari. Oke, supaya kalian gampang mengingat, konsep itu adalah ide awal ya, ide awal kalian untuk membuat karya tari. Jadi di sini ibu mencontohkan ada tari nelayan, tari tani, tari berburu, dan tari memetik teh. Nah, kira-kira kalau tari nelayan nih, konsep awal atau ide awalnya itu dari mana? Bener, pasti dari nelayan dong. Dari judulnya aja udah ketahuan ya. Kalau itu adalah tari nelayan, berarti konsep awal yang dibuat oleh koreografer adalah profesi manusia, yaitu nelayan. Lanjut. Nah, apakah tari nelayan terlahir dari masyarakat pelaut dan tari tani berasal dari masyarakat petani? Pasti kalian udah bisa jawab. Pasti jawabannya iya, ya. Dari pengamatan itu kita sudah bisa menduga bahwa tari nelayan terlahir dari masyarakat pelaut dan tari tani terlahir dari masyarakat petani. Ya, tarian tersebut tercipta oleh para seniman dengan stimulus lingkungan sekitarnya sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami, selanjutnya diolah dan digayakan untuk menjadi sebuah tari. Ya, jadi pasti kalau tari nelayan itu berasal dari masyarakat pelaut karena mayoritas masyarakat pelaut adalah mata pencariannya nelayan. Nah, di sini ibu contoh ini ada fotonya. Ada foto contoh tari tani dan contoh tari nelayan. Bisa kalian perhatikan ya contohnya. Nih di tari nelayan aja ada berupa properti, mereka pakai tali, tapi itu tuh bisa dirangkai atau dirakit menjadi sebuah jaring ya. Jadi dari kostumnya, dari propertinya udah kelihatan kalau itu adalah tari nelayan. Nah, terus yang tari tani itu kelihatan mereka bawa caping kan. Pasti kan kalau petani ke sawah kita pakai caping dong. Nah, kelihatan ya. Jadi ini konsepnya terlihat jelas kalau ini adalah mengambil konsep para petani dan para nelayan. Lanjut. Nah, apakah tari bisa terlahir dari peniruan? Proses pengolahan gerak itu dilakukan dengan cara penggayaan untuk memperindah atau stilatif. Diingat-ingat ya, ini kata-kata stilatif itu diingat-ingat. Untuk memperindah penggayaan itu namanya stilatif ya. Bisa juga dengan merombak gerak sehingga berbeda dari gerak asalnya, itu namanya distortif. Diingat-ingat ya nak ya. Jadi ibu jawab pertanyaannya, tari bisa terlahir dari sebuah peniruan ya. Bisa dilihat contoh gambarnya. Itu kira-kira itu gambarnya tari apa nih? Udah kelihatan kan? Itu di tangannya ada sayap. Terus di kepalanya itu berupa kayak moncong burung ya. Jadi kelihatan ya. Ini adalah berdasarkan tari cendrawasih. Konsep awalnya adalah tari cendrawasih. Nah, dari contoh tari tani dan tari nelayan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tari ternyata bisa terlahir dari peniruan atau imitatif. Nah, ya, diingat-ingat nih nak, kata-kata yang sering keluar kalau di
seni tari itu stilatif, distortif, terus ini ada lagi imitatif ya. Jadi tari bisa terlahir dari sebuah peniruan ya. Nah, di sini Ibu kasih contohnya juga, itu adalah gambar petani memetik teh ya. Jadi capingnya kan caping kayak petani tuh. Terus ada keranjangnya belakang itu keranjang teh ya. Jadi bisa kalian perhatikan, bisa kalian cermati bahwa tari itu bisa terlahir dari peniruan ya. Lanjut. Sebuah karya tari bisa bersumber dari cerita dan tokoh-tokoh. Oke, di sini sebelum Ibu kasih tahu, kalian bisa melihat nih contoh fotonya yang Ibu kasih. Ya, ini yang pertama adalah tokoh Hanoman dan yang kedua adalah tokoh Gatot Kaca ya. Jadi kalau dari fotonya itu udah kelihatan ya, yang Hanoman itu berasal dari Bali ya. Tokoh Hanoman dalam cerita wayang Ramayana. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, fotonya itu Hanomannya berasal dari Bali ya. Cerita yang foto yang Ibu ambil ini itu yang cerita Ramayana yang berasal dari Bali. Kalian bisa lihat dari kainnya, dari properti kepalanya, dari aksesorisnya, itu udah kelihatan banget kalau itu berasal dari Bali. Nah, yang kedua ada tokoh cerita Gatot Kaca. Gatot Kaca itu adalah cerita wayang Mahabharata ya. Nah, tapi kalau Mahabharata ini yang Ibu ambil fotonya itu berasal dari Jawa ya. Bisa dilihat dari kainnya, dari kostumnya, dan aksesorisnya. Oke. Nah, ini slide terakhir. Tentu saja mewujudkan tokoh ke dalam karya tari memerlukan pemahaman pada sifat tokoh berdasarkan pada cerita, lalu diolah menjadi gerak yang digayakan berdasarkan persepsi penciptanya. Oke, maksudnya di sini adalah jika kalian mau buat karya tari berdasarkan tokoh cerita kayak yang tadi Ibu contohin, ada Ramayana sama Mahabharata, ada Anoman sama Gatot Kaca. Nah, di situ kalian itu harus memahami sifat tokoh-tokoh tersebut ya. Jadinya kalian nggak asal nih bikin karyanya, kalian nggak asal ya. Jadi kalian paham Anoman tuh tokoh yang seperti apa sih, Anoman itu sifatnya seperti apa. Nah, Gatot Kaca itu siapa, ceritanya siapa, itu anaknya siapa, dan sifatnya seperti apa, itu kalian harus paham ya. Makanya di sini Ibu kasih warna berbeda tulisannya, ini harus yang kalian ingat-ingat, harus yang kalian selalu ingat ya. Ibu kasih tanda petik juga biar kalian selalu ingat. Nah, dari pengamatan terhadap tari di atas, kita bisa memahami bahwa tari tercipta karena berbagai asal stimulus, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nih, penglihatan itu kalian bisa tadi Ibu contohin tari nelayan ya. Jadinya masyarakat pelaut karena sering melihat profesi-profesi seperti nelayan, jadinya dia punya ide nih. Dia punya ide buat mau bikin tarian ide pokoknya atau konsep dasarnya dari nelayan, karena mereka sering melihat kegiatan-kegiatan para nelayan, dari dia menyiapkan untuk menjaring ikan, bagaimana jaringan ikannya, bagaimana prosesnya. Dari situ dia amati, dia lihat ya. Kalau dari pendengaran, kalian bisa berasal dari stimulus audio. Nah, jadi misalnya kalian dengar musik apa gitu. Nah, dari situ kalian bisa membuat tarian berdasarkan konsep dasarnya adalah stimulus audio. Nah, kalau dari perasaan boleh tokoh misalnya, tokoh itu kalian udah paham sama sifatnya, sama sifat si Anoman misalnya. Jadinya kalian tuh bisa tahu sifatnya si Anoman kayak gimana sih. Terus kalian udah merasakan nih sifatnya Anoman tuh kayak gini. Nah,
dalam pikiran kalian pengen berkarya tari berdasarkan sifat dari si anomani itu ya. Jadi karena kalian udah merasakan. Oke, paham ya nak sampai sini ya? Ya. Jadi ibu beri kesimpulan bahwa konsep dasar tari atau konsep berkreasi tari, konsep berkarya tari kreasi itu bisa melalui peniruan terhadap perilaku alam, manusia dan binatang, bisa dari perwujudan tokoh cerita dan mengacu lagu. Oke, materi kita hari ini sampai sini ya nak. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami PowerPoint ibu dan apa yang sudah ibu jelaskan. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.